Tak jauh berbeda dengan tanah Batak lainnya, wilayah dengan luas kurang lebih 408 km persegi ini pun nyatanya dikuasai kegelapan, ketertinggalan, bahkan praktik penyembahan berhala. Di tanah ini, ratusan tahun lalu, masyarakat memanfaatkan tanah subur untuk bertahan hidup dengan cara bertani. Hal ini dipertahankan dari generasi ke generasi, bahkan hingga kini. Namun siapa sangka, di tanah yang diberkahi ini, tahun 1877 telah terjadi sebuah bencana yang diawali dengan kemarau berkepanjangan dan mengakibatkan gagal panen dan kelaparan. Tak cukup hanya itu, setahun kemudian terjadi wabah penyakit yang mengakibatkan kematian pada hewan-hewan ternak juga masyarakat setempat. Sangat parah dan menyedihkan. Bagaimana tidak? Ada banyak kematian yang tidak dapat ditangani hingga mayatnya harus diseret-seret binatang dan tidak dimakamkan dengan layak. Tangis dan penderitaan pun mewarnai kehidupan. Namun justru dari bencana inilah Allah menyatakan kasih-Nya dengan menghadirkan Injil di Sipahutar. Saya perkenalkan, nama saya Pendeta Wesley Sitanggang, Pendeta Resort HKBP Resort Sipahutar. Kami melayani di sini yang full timer, secara khusus di Resort Sipahutar ada 6 orang yang telah menerima tahbisan, 3 orang, calon guru 2 orang, calon pendeta 1 orang. Di samping saya pendeta fungsional, pendeta Christian Simangucong, dan 1 lagi Bible Pro Ropenti Boru Sitorus. Itulah dulu perkenalannya. Selanjutnya tentang sejarah berdirinya HKBP Resort Sipahutar, kami serahkan kepada Pendeta Christian Simangucong. Iya. Sejarah perjalanan Barita Nauli atau kedatangan misionaris ke Sipahutar dapat kita lihat atau kami mendapatkan data dari buku yang dikeluarkan oleh Raja Johannes Silitonga pada tahun 1931 kalau tidak salah, pada saat merayakan pesta sere 50 tahun jubileum HKBP Sipahutar. Dikatakan di dalam buku tersebut, pada tahun 1880 atau 1879 adanya peperangan di Tapanuli yang dikatakan Bonjol akan datang ke Tapanuli. Akan tetapi yang datang bukannya Bonjol, akan tetapi company yang ada di Bahal Batu. Walaupun kemudian diketahui kedatangan pasukan Bonjol tidaklah benar, sebab sesungguhnya itu adalah pasukan Belanda yang telah menguasai daerah Silindung. Namun telah dibuat sebuah kesepakatan bahwa mereka akan melawan pasukan apapun yang datang ke Sipahutar. Mendengar hal ini, Belanda melakukan pendekatan kepada Raja Singal Silitonga, namun ditolak. Demi kebaikan bersama, maka Raja Ihutan Patuan Sodunggaron Silitonga, adik Raja Singal Silitonga, memilih bertemu kepala pasukan Belanda melakukan perdamaian. Setelahnya, Sipahutar pun dikuasai oleh Belanda dan masyarakat hidup dengan damai tanpa ada perang.
Hubungan baik inilah kemudian menjadi jalan hadirnya misionaris di tanah Sipahutar. Dan ada satu lagu yang khusus dibawakan untuk orang-orang yang ada di Sipahutar, yaitu lagu Buku Ende Las Rohaku Situtu Mida Yesus Nalulu. Sepenggal lagu itulah yang dinyanyikan pada saat mereka bertemu di Siranggiting, di tempat Opu Raja Singal berada. Oma kuburan manang tebak ni opung nami Opu Sodonggaron. Terus om mana perjolo sekali nama jalo haroro ni perberitaan uli naro tuluk Sipautaron na majakon haroro na sida. Terus dong dijakon haroro ni perberitaan uli mod di maruzung opungon diturut tema masih itu anak konna Ima Raja Swanes. Ya anak kon ni opung Raja Sodonggaronon. Jadi molo au keturunan nasi nomor 4 masian Raja Adam Opu Sodonggaron. Nah, maringana di luar Sipahutar. Tabakna ima tabak ni opung nami Opu Sodonggaron. Gowarhu si Fernando Silitonga. Keturunan nomor 4 si Raja Sodonggaron. Tak jauh sejak pendudukan Belanda di Sipahutar, dimintalah seorang pendeta untuk melayani di Sipahutar. Hingga Maret 1887, seorang pendeta bernama Ludwig Hanstein dari Zending RMG ditempatkan di Sipahutar setelah sebelumnya sudah belajar bahasa Batak di Pearaja bersama F. Paulus Lumbantobing dan Louis Lubis hambanya. Kedatangan Hanstein pertama sekali menarik perhatian orang banyak karena penasaran melihat si botar mata yang selama ini hanya didengar. Ketertarikan awal ini ternyata tidak menjadi jaminan bahwa pemberitaan Injil akan berjalan mulus tanpa kendala. 14 hari setelah berada di Sipahutar, raja-raja lainnya menolak keberadaan Hanstein karena merasa tidak turut serta menginginkan kehadirannya di Sipahutar. Au margoar situa Nelson Simajutak, lingkungan Lumbang Gorat, Parmonangan. Jadi sangat mudah do Tuan Hanstein lawa para raton berita Injil tu Sipahutar do ilmu jiwa na boy ni huton adong di son tersurat situa adong sian sabungan ni huta di bawah situ sada dukun na terbesar hiadon sada datu alai buama di bayan nasida lau mendekation diangkat mau situa nak pesobo olo ibana tu gareja dope alai diangkat mau laun gabe boy ma gabe situa na satu ngatepat ni kuma ditiup do hada tuo ditiup nang partodion. Itulah sejarah awal mulanya berita Injil masuk ke Sipahutar ini, dan melalui hal itu mereka mulai dibaptis, mereka mulai mau untuk bersekutu, menerima
hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Hans Stein pada waktu itu. Dalam perjalanan pelayanan Hans Stein di Sipahutar, dia menemukan banyak kaum pria yang tetap bermain judi, meskipun kegiatan tersebut dilarang, terlebih telah menerima pengajaran karenanya. Hans Stein menghukum dengan cara turut, serta membangun rumah yang kemudian akan dia tempati dan digunakan tempat mengajari anak-anak. Semakin hari semakin banyak anak-anak yang bersedia belajar, dan juga telah turut serta anak-anak perempuan. Bahkan kaum pria yang awalnya hanya membantu mendirikan rumah untuk Hans Stein juga bersedia belajar. Hingga Agustus 1882 dilaksanakan baptisan pertama kepada 2 orang, yakni Tohab Silitonga yang adalah hamba Hans Stein berganti nama menjadi Wilhelm, dan Amantiala berganti nama menjadi Konrad. Selanjutnya, ada banyak orang yang memberikan diri untuk dibaptis setelah mengikuti pembelajaran dari Hans Stein. Karena semakin banyak orang yang mau belajar, bersedia dibaptis dan menjadi Kristen, maka Hans Stein meminta kepada Nommensen untuk mengirim seorang guru. Maka 1883 dikirimlah guru Kilian Lumban Tobing dari Pearaja ke Sipahutar. Sementara itu, Hans Stein juga mulai memberitakan Injil ke daerah-daerah sekitar Sipahutar atas permintaan raja-rajanya. Kurang lebih 5 tahun memberitakan Injil di tanah Sipahutar, Hans Stein harus meninggalkannya dikarenakan keselamatannya yang terancam diakibatkan kerusuhan oleh pasukan Sisingamangaraja. 1886 Hans Stein dan istrinya berangkat ke Sipiro setelah sebelumnya berada di Pansur Napitu karena sakit. Sepeninggalan Hans Stein, sempat terjadi kekosongan pelayan di Sipahutar yang mengakibatkan kemerosotan pelayanan. Keadaan ini diperparah karena 25 Januari 1889 Raja Sodunggaron yang selama ini menyokong dan mendukung pemberitaan Injil meninggal dunia. Semakin merosotlah pemberitaan Injil di Sipahutar, namun semangatnya kembali menggelora dikarenakan 11 anak Sipahutar yang bersekolah di Sekolah Tinggi Pansur Napitu atas arahan Hans Stein telah menyelesaikan pendidikannya. Semangat itulah juga yang kemudian mendorong rencana dan terjadinya pemindahan gedung gereja ke wilayah Pargodungan saat ini, tepatnya tahun 1890 hingga 1891. Semuanya dilaksanakan secara gotong royong dan biaya berasal dari sumbangsi seluruh jemaat. Hingga Maret 1892 diadakan acara syukuran gedung gereja yang baru. Jadi pada saat itu Sipahutar berdiri ada 3 gereja. Satu di Siparedean, satu di Luban Pinagabu, dan satu di tempat gereja pada saat ini. Di tahun 1902
1913 melalui Raja Johannes dengan Raja Padua Simajutak Sabungan Nihuta mengusulkan untuk mempersatukan gereja karena jaraknya yang dekat, supaya jemaat-jemaat yang ada di Sipahutar ini tidak bingung untuk mendatangi tempat-tempat ibadah, sehingga dipersatukanlah gereja yang saat ini yang ada tempat kita beribadah sekarang. Tanggal berdiri gereja Sipahutar ini tidak berdasarkan baptisan yang diadakan pertama sekali di Sipahutar, akan tetapi kedatangan misionaris atau kedatangan Hans Stein ke Luat Sipahutar ini. Ya, jadi khusus perkembangan gereja HKBP Sipahutar, Resort Sipahutar pada saat ini, jumlah jemaatnya lebih kurang 750 kakak, dan anggota jemaat atau keseluruhan hampir 1650 kurang lebih. Nah, pelayanan yang sekarang inilah diceritakannya, di gereja kita ada kebaktiannya, ada setiap minggu ada 4. Kebaktian sekolah minggu jam 7.30, kebaktian remaja jam 7.30, kebaktian umum dewasa si pertama jam 9, dan kebaktian umum dewasa si kedua masuk jam 11. Nah, seksi-seksi atau kategori-kategori yang ada di gereja kita ada sekolah minggu remaja Naposo Bulung, kelompok AMA ada 4, kelompok INA ada 3, kelompok lingkungan ada 10, dan kelompok Naposo Bulung ada 1. Terus untuk pertanyaan setiap minggunya kami adakan 4 kali 4 week pada saat yang sama, yang bersamaannya hari Minggu dan hari Selasa. Nah, itulah pelayanan kami di tempat atau di HKBP Sipahutar ini. Terus untuk pelayanan kategorial yang kami katakan tadi, seksi-seksi itu INA, AMA, pada umumnya ya, pelaksanaan untuk PHD-nya atau kelompoknya untuk kebaktian kelompok dilaksanakan pada saat yang sama juga, yaitu hari Sabtu malam di tempat yang berbeda-beda. Nah, jadi kami kewalahan untuk melayani mereka karena kami di tempat ini hanya ada 4, padahal ada 10, hampir 20 kategori atau kelompok yang harus kami layani setiap hari Sabtunya. Nah, itulah pelayanan kami di sini. Hingga saat ini, Allah yang memberkati masa awal pemberitaan Injil senantiasa setia memberkati Sipahutar dan jemaatnya melalui kesatuan hati, semangat penginjilan, pembaharuan, dan tanah yang diberkahi dengan kesuburan. Semangat mencerdaskan anak-anak Sipahutar seperti yang dilakukan Hans Stein pun senantiasa dipelihara dengan 2 sekolah formal yang dikelola HKBP Sipahutar. Injil telah merubah wajah Sipahutar, mencekam tertinggal, dan penyembahan berhala telah berlalu.